Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bacaan Injil dan Renungan akan dipersembahkan oleh Pastor Wens Edi MGL, Missionaries of God's Love, atau misionaris cinta Tuhan. Kongregasi ini didirikan oleh Pastor Ken Barker di Canberra, Australia pada tahun 1986. Selain terlibat di dalam tugas-tugas pelayanan pastoral di paroki, kongregasi ini juga menaruh perhatian khusus terhadap kegiatan pembinaan kaum muda. Mereka aktif dalam penginjilan kaum muda Katolik melalui apa yang disebut sebagai Summer School of Evangelization. Sebagai tambahan informasi, Pastor Wens Edi MGL kini sedang menjalani tugas pelayanan sebagai seorang formator dan animator bagi frater-frater di Seminari MGL di Ledalero, Maumere, Flores. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan ajaran Yesus tentang dasar yang kuat. Dalam hidup beriman pun kita penting mempunyai dasar yang kuat. Dalam hidup sehari-hari ya kita harus masuk sekolah dasar. Di sekolah dasar kita mempelajari ilmu berhitung, membaca, menulis, dan bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang. Setelah kita lulus, mau jadi apapun bisa. Mau jadi presiden bisa, mau jadi dokter bisa, mau jadi insinyur bisa. Bahkan kalau mau jadi penjahat yang baik pun, ya penjahat yang berhasil ya, harus punya pendidikan dasar yang kuat. Ya, apalagi mau menjadi orang yang baik. Ya. Nah, dalam hidup iman pun seperti itu. Dalam hidup beriman mengikuti Kristus pun kita harus punya dasar yang kuat. Ya. Apa itu dasar yang kuat? Ya. Doa kah? Doa penting, ya doa adalah relasi dengan Tuhan. Tapi apa doa saja cukup? Ya. Doa saja tidak cukup ternyata. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kepadanya kita berdoa setiap hari. Siapa Tuhan untuk saya? Itu dasar yang kuat. Itu salah satu dasar yang kuat. Ya. Lalu kita berdoa dan kita tahu kepada siapa kita berdoa. Lalu bagaimana kita tahu tentang Tuhan? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Ya. Dan setelah itu kita merayakan sakramen-sakramen gereja. Ya. Jangan takut, gereja Katolik tidak pernah mengajarkan ajaran sesat. Ya. Dalam tradisi apostolik, ya, ajaran otentik gereja dipelihara berabad-abad, bertahun-tahun dan diwariskan kepada kita sampai zaman ini. Ya. Nah, sekarang dalam Alkitab hari ini, dalam Injil Matius hari ini dikatakan bukan mereka yang menyebut nama Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, apa itu kehendak Bapa di surga? Ya. Bapa sudah menyerahkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu yang Allah Bapa kita buat. Nah, apakah kita percaya pada ajaran itu atau tidak? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus atau tidak? Apakah kita mempercayai sabda ajaran-ajarannya dalam kitab suci ini atau tidak? 24 jam kita diberi setiap hari Bapak Ibu. Ya, berapa waktu kita berikan kepada sabda Tuhan supaya berkuasa atas hidup kita? Ambil contoh ibu-ibu ya misalnya ya.
Kalau ditanya, tahu cara bikin kue ini? Oh tahu, tapi belum tentu mau bikin. Tahu secara teori, ya tahu, tapi belum tentu mau bikin. Kenapa? Prosesnya lama, buang waktu, mendingan beli aja. Tetapi kalau orang yang berindu, ya, mau bisa bikin kue, ya, dia bukan hanya baca resepnya, tapi dia buat. Berulang-ulang dia buat itu sampai tidak perlu baca resep lagi, semuanya sudah ada di sini. Ya, kalau mau bikin kue ini, oh gampang, ini bahan-bahannya begini, campurannya begini, dimasaknya atau di ovennya sekian lama dan pasti jadi. Dan dia akan ajarkan itu secara lebih berkuasa, seperti orang yang betul-betul, wah ini kayaknya resepnya dia, ini luar biasa. Ya, itu ibu-ibu. Nah, hari ini dalam Injil Matius hari ini, di akhir Injil Matius hari ini dikatakan Yesus, semua orang takjub karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya. Nah kita kalau mau mempunyai dasar yang kuat, ya berbuatlah seperti ibu-ibu yang mau bikin kue itu. Baca resepnya, ya, dan buat, lakukan. Setelah itu, kalau Anda sering-sering berbuat seperti itu, semuanya akan sudah ada di sini. Apa yang ada dalam kitab suci ini sudah ada di dalam ini dan di sini. Dan Anda bisa mengajarkannya dengan penuh kuasa. Dalam gereja Katolik ada tradisi, tentunya ada tradisi juga merayakan sakramen-sakramen gereja. Ya. Sakramen gereja tidak jauh-jauh dari kitab suci. Ya. Semua perayaan sakramen gereja selalu ada bacaan kitab sucinya. Ya. Dengan maksud supaya umat kita semua ini mencintai kitab suci, lebih percaya kepada ajaran-ajaran dalam kitab suci daripada kita percaya pada ajaran-ajaran lain, daripada kita percaya kepada peramal-peramal, daripada kita percaya kepada dukun-dukun, daripada kita percaya kepada tahayul-tahayul, ya, yang tidak ada gunanya itu dalam hidup. Itu bukan dasar yang kuat. Karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi murid Kristus yang berhasil, ya, marilah kita kembali kepada kitab suci. Kita baca, luangkan waktu untuk membaca kitab suci. Dalam sehari kita punya 24 jam kok. Pastor punya 24 jam, presiden pun sama waktunya 24 jam. Tapi dari 24 jam itu berapa jam atau berapa menit kita luangkan waktu kita untuk membaca kitab suci. Ya. Tidak perlu harus ikut grup WhatsApp baca kitab suci baru kita baca kitab suci. Tidak perlu harus dari pastor supaya membaca kitab suci. Tapi jadikan sabda Tuhan itu penuh kuasa dalam hidup Anda. Dan Anda akan menjadi murid-murid Kristus yang berhasil. Saudara-saudari, demikianlah Inri Injil dan inspirasi hari ini. Semoga kita sekalian sungguh dapat menjadi murid-murid Yesus yang mempunyai dasar iman yang kuat, fondasi yang kokoh, sehingga kita tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita juga sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan dengan demikian, kata Romo Wens di akhir renungannya, kita menjadi murid-murid Yesus yang berhasil. Berhasil tentu saja tidak dalam arti duniawi semata, tetapi berhasil sebagai orang yang dapat melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Wens Edi MGL. Semoga pastor tetap sehat dan semangat, penuh sukacita dan selalu berbagi berkat dengan siapapun, khususnya kaum muda yang menjadi vision atau misi kongregasi. Saudara dan saudari, terima kasih Anda juga telah mengikuti renungan Inri ini sampai selesai. Dan saya berharap Anda boleh berbagi dengan sesama anggota keluarga, dengan teman dan sahabat di dalam kerukunan dan komunitas, sehingga semakin banyak orang
terbiasa untuk mendengarkan firman Tuhan dan membangun hidup di atas landasan dan dasar sabda dan kehendak Tuhan Yesus. Salam sehat, bebas corona, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.